orang-orang Madinah yang lebih dahuluan melaksanakan sembahyang Jumat. Itu kalau kita melihat di dalam hadis, inna awwala man jama'a bihim As'ad ibnu Zurarah wa kanu yawma idzin arba'ina. Kata Ka'ab ibnu Malik, sesungguhnya yang paling pertama melaksanakan sembahyang Jumat lalu mengumpulkan orang itu adalah As'ad ibnu Zurarah, dan waktu itu jamaahnya 40 orang. Maka ada hadis Nabi yang di mana Nabi mengatakan la tuqamul jum'atu illa bi arba'in, tidak dilaksanakan sembahyang Jumat kecuali jamaahnya 40 orang. Itu madhab kita, madhab Syafi'i. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tadi berangkatnya hari Kamis, Jumat, Sabtu itu masih di Mekah aja, bersembunyi di gua. Nah nanti setelah itu baru melanjutkan Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Di hari Seninnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai di Madinah, di Kuba tempatnya. Tanggal 12 Rabiul Awal, tahunnya tahun ke-14 dari kenabian. Ya. 13 tahun sebetulnya Nabi. Kalau Nabi jadi nabinya udah 13 tahun. Tapi kalau tahunnya kan Nabi diangkat. Nah itu 12 tahunnya ya. Tapi kalau umur nabinya itu 13 tahun jadi nabi. Tahunnya karena Rabiul Awal kan sudah lewat tuh Muharramnya. Jadi tahun ke-14. Nabi wafat di tahun ke-11. Padahal umurnya Nabi itu tepat sebetulnya umurnya 63 tahun. Seharusnya kalau dari 10 aja tahun ke-10, tapi tahunnya tahun ke-11 walaupun umur nabinya 10 tahun. Kalau dari hijrahnya itu, dari hijrah sampai wafatnya tepat 10 tahun, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun wafatnya di 12 Rabiul Awal, lahirnya juga 12 Rabiul Awal. Nah ketika di Kuba tadi Senin tadi ya datang ya, kemudian Selasa, Rabu, Kamis, Jumatnya bikin membangun masjid Kuba yang biasanya orang kalau naik haji atau umrah pasti ziarah ke masjid Kuba, dan Nabi pun sebetulnya mengadatkan ziarah ke masjid Kuba karena masjid bersejarah, awal pertama masjid yang Nabi bangun. Jadi Nabi itu kalau ke Kuba itu hari Sabtu. Ada hadis Nabi, siapa orang yang berwudu kemudian dia berangkat menuju Kuba, kemudian dia sembahyang 2 rakaat di masjid Kuba, itu sama seperti orang yang melaksanakan ibadah umroh. Maka hampir pasti orang yang umroh, orang yang haji pasti ke Kuba. Kalau ijak ada ke Kuba protes tuh triplenya, apa ini? Tapi biasa pasti dah itu. Nah, bangun masjid. Habis itu Nabi berangkat lagi menuju Madinah. Kan Kuba dengan Madinah masih agak jauh lumayan lah. Nah lalu Nabi melaksanakan sembahyang Jumat pertama. Jadi antara Kuba dengan Madinah itu ada masjid. Nah Nabi di sana salat Jumat pertama. Karena sebetulnya kalau ditanya, sholat Jumat itu sudah diwajibkan ketika sembahyang 5 waktu diwajibkan. Jadi ketika Isra dan Mi'raj sembahyang 5 waktu diwajibkan, berarti
sembahyang Jumat juga diwajibkan. Cuma di Mekah kada sanggup untuk melaksanakan sembahyang Jumat. Karena kalau ketahuan jadi orang Islam aja itu bisa dapat teror terus-terusan. Apalagi kalau hendak sembahyang berjamaah. Sembahyang Jumat nyata ada dihampuri buhan orang musyrikin banaram. Jadi kada kawa. Jadi Nabi sudah diperintahkan sembahyang Jumat, tapi Nabi tidak melaksanakan Jumat. Bahkan orang-orang Madinah yang lebih dahuluan melaksanakan sembahyang Jumat. Itu kalau kita melihat di dalam hadis, inna awwala man jama'a bihim As'ad ibnu Zurarah wa kanu yawma idzin arba'ina. Kata Ka'ab ibnu Malik, sesungguhnya yang paling pertama melaksanakan sembahyang Jumat lalu mengumpulkan orang itu adalah As'ad ibnu Zurarah, dan waktu itu jamaahnya 40 orang. Maka ada hadis Nabi yang di mana Nabi mengatakan la tuqamul jum'atu illa bi arba'in. Tidak dilaksanakan sembahyang Jumat kecuali jamaahnya 40 orang. Itu mazhab kita, mazhab Syafi'i. Tapi kalau mazhab yang lain, misalnya mazhab Maliki, guru dari Imam Syafi'i sendiri, orang sembahyang Jumat itu boleh aja 12 orang. Kenapa? Itu dilatar belakangi hadis yang wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faqtu ilaiha wa tarakuka qa'ima qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur razikin. Ketika pedagang datang, sahabat-sahabat sedang sembahyang Jumat, lalu sahabat-sahabat itu keluar untuk melihat orang yang berdagang hendak membeli, dan yang tertinggal waktu itu cuma orang dalam hadis. Nah, Nabi terus meneruskan khutbahnya yang wataraku kaqaima, mereka tinggalkan engkau dalam keadaan berdiri. Khutbah orang berdagang, datangi pedagang. Nih, cuman masih ada 12 orang. Nabi tetap meneruskan khutbahnya. Itu kata Imam Malik menunjukkan bahwasanya 12 orang pun masih sah sembahyang Jumat karena Nabi tidak berhenti. Tapi pendapat Imam Malik ini, kalau menurut Imam Syafi'i, benar, mereka pergi melihat orang berdagang, tapi habis itu balik lagi, tetap sembahyang Jumatnya lebih dari 40. Itu kalau madhab Imam Malik, guru dari Imam Syafi'i. Ke atasnya lagi Imam Abu Hanifah itu mengatakan bahwasanya sembahyang Jumat itu boleh dilakukan 3 orang. Di mana bisa diambil itu yang idza nudiya lis-salati mi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Kalimat fas'au, hendaklah kalian bersegera berjalan menuju sembahyang Jumat. Fas'au itu kalimatnya jamak, dan sekurang-kurang jamak itu 3. Maka kalau 3 orang, kata Imam Abu Hanifah, boleh dah sembahyang Jumat. Tapi kalau Imam Ahmad bin Hanbal yang lebih ke bawah itu harus 50 orang. Jadi kalau memang ada di pedalaman yang orangnya kada banyak, lalu kesana jauh, lalu ada di situ langgar, lalu mereka jadikan masjid, misalnya babaya sembahyangan 20 orang atau 25 orang, lumayan ya. Masalahnya ini kalau kada didirikan Jumat, kada sembahyangan buahnya. Kesana koler, babaya parak, mawai buahnya sembahyangan. Tuh kalau di sini kasusnya kayak di Begala. Itu berkali-kali bertanya dengan saya. Otomatis saya sampaikanlah kaul yang tadi. Tahu sekarang cukupkah sudah 40, kada kah? Karena memang daerahnya tahu seorang berapa buting aja muslimnya mu'allaf. Nah di situ ya seperti itulah. Jadi kalau memfatwakan sesuatu itu jangan terlalu keras. Amun kita di sini wajar aja ya, karena kita beribu-ribu orangnya. Kalau yang di sana ngalih, mencari 40 ngalih. Tuh kalau kada sembahyang Jumat bertahun-tahun, yang mu'allaf tambahnya kada suasana sembahyang. Tulah ke sana koler.
mun parak ada juga maunya. Itu waktu itu ketika didirikan itu mulailah mereka sembahyang yang kada suah sembahyang sama sekali sembahyangan. Nah, itu tuh diantaranya. Nah, jadi kemudian kalau boleh saya tadi ceritakan, habis Nabi datang ke Kuba, ya, hari Jumatnya mendirikan masjid, habis itu Nabi meneruskan perjalanannya menuju Madinah, ketemu juga hari Jumat, lalu Nabi sembahyang Jumat. Dan sembahyang Jumatnya itu waktu itu jamaahnya sudah 100 orang. Dan itulah pertama kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah hari Jumat. Lalu Nabi meneruskan lagi perjalanannya sampai ke Madinah. Dan ketika menuju Madinah itu tiap-tiap rumah minta agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tinggal di rumah mereka. Cuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kadang mau memilih. Ini orang kalau sudah bujur-bujur tawakal itu, yang orang-orang yang muridin itu artinya orang-orang yang berkehendak mendapatkan ridanya Allah. Itu sebetulnya kalau muridin itu katanya kalau di dalam risalah Qusairiyah itu malah orang yang nggak punya kehendak. Jadi bukan dia yang mencita-cita saya mau begini, saya mau begitu, saya mau begini, saya mau begitu, bukan. Muridin itu orang yang merasa apa yang ingin Allah Subhanahu wa taala perbuat kepada dia. Kadainya yang seolah-olah yang seini ini kada, dia biar mengalir, biar kemana Tuhan hendak menuju. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika dipanggil ayo sini, ayo sini, ayo sini, semua orang ingin bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di rumah mereka. Tentukan keberkahan yang luar biasa yang lalu Nabi bilang, sudah jangan apa-apa, lihat aja di mana ontaku ini berhenti, nanti disitulah aku tinggal. Ternyata ontaknya Nabi berhentinya di kebun korma milik dua anak yatim namanya Sahal dan Suhail. Sebetulnya Sahal itu kalimat biasa, kalau Suhail itu ditasghir, sama aja artinya mudah. Itulah yang nanti cikal bakal jadi rumah Nabi sekaligus Masjid Nabawi yang sekarang ini. Ketika itu Nabi bilang, saya mau butuh tanah ini karena kontaknya tinggal di situ. Ini anak yatim, kata Sahal Suhail, kami berikan aja untuk pian. Anak halus saja sudah pintar berderma. Cuman Nabi enggan karena melihat anak yatim. Aku kata Nabi beli, maka dibelilah.